Agency e-certification, hukum asuransi. Bagaimana proses bisnis asuransi dijalankan? Dalam bisnis asuransi, kita mengenal batas kapasitas kemampuan asuransi dalam menanggung resiko dan prinsip penyebaran resiko. Sehingga premi yang diterima dari tertanggung tidak seluruhnya dibukukan di asuransi tersebut atau asuradur. Sebagian dananya justru diasuransikan kembali ke perusahaan reasuransi atau yang disebut juga reasuradur. Dan dana ini bisa direasuransikan kembali ke pihak reasuransi lain yang kita kenal dengan proses retrosesi. Hal ini tujuannya adalah untuk penyebaran resiko dan memperbesar kapasitas perusahaan dalam menutup terjadinya kerugian. Dasar hukum asuransi dibagi dua, yaitu satu perikatan hukum dan dua adalah penyelenggaraan usaha. Untuk perikatan hukum, dasar hukumnya adalah KUHD dan KUHPER. Sedangkan dasar hukum penyelenggaraan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Jenis usaha perasuransian yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional itu terdiri dari 3 perusahaan. 1. Perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum itu dibagi juga menjadi 2, yaitu asuransi umum dan reasuransi. Yang kedua adalah perusahaan asuransi jiwa, dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi. Untuk jenis usaha asuransi syariah meliputi perusahaan asuransi umum syariah, usaha reasuransi syariah. Di dalam syariah juga terdapat asuransi jiwa syariah dan reasuransi syariah. Untuk jenis usaha yang ketiga yaitu adalah perusahaan pialang. Di dalam perusahaan pialang ini juga terdiri dari 3, yaitu perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi. Badan Hukum Usaha Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 6 menyatakan bahwa bentuk badan hukum dibagi menjadi 3. 1. Perseroan terbatas. 2. Koperasi. 3. Usaha bersama. Usaha bersama ini telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diundangkan. Keagenan asuransi umum. Peran utama agen. 1. Kanal distribusi. Agen asuransi adalah pihak yang sangat berperan dalam pengembangan pasar asuransi dalam masyarakat. Agen asuransi adalah saluran distribusi terhadap produk asuransi milik satu perusahaan asuransi kepada masyarakat. 2. Sebagai penjualan. Agen asuransi karena bersifat sebagai saluran penjualan, maka berdiri mewakili perusahaan asuransi dalam setiap transaksi asuransi. Agen secara hukum tidak berkewajiban untuk terlibat dalam penyelesaian klaim asuransi. Keagenan dalam KUH Perdata. Pengertian pemberi kuasa menurut KUH per pasal 1972 adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang atau suatu pihak memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang atau pihak lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi, unsur-unsurnya adalah A. Perjanjian. B. Memberikan kekuasaan atau wewenang. C. Menyelenggarakan sesuatu urusan. Hak dan kewajiban agen. Hak-hak agen antara lain 1. Menerima penggantian atau ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang dialami saat melakukan tugasnya dari prinsipal. 2. Menerima imbalan atau remunerasi dari hasil pekerjaannya. 3. Hak untuk memperoleh kembali barang-barang jaminan yang ia jaminkan dalam menjalankan tugasnya.
Sedangkan kewajiban agen antara lain adalah 1. Memenuhi segala instruksi prinsipal. 2. Melaksanakan tugas dengan hati-hati dan teliti. 3. Melakukan tugasnya secara sendiri, tidak didelegasikan. 4. Melakukan tugas dengan itikat baik. 5. Bertanggung jawab dengan menerima uang untuk kepentingan prinsipalnya. Keagenan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 1 tentang ketentuan umum, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jadi, agen asuransi merupakan kuasa dari perusahaan asuransi yang diageninya. Masih berkaitan dengan keagenan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi. Ini terdapat pada pasal 28 ayat 2. Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi. Terdapat pada pasal 28 ayat 3. Sedangkan pasal 28 ayat 4, agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi. Pasal 28 ayat 5, agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi. Pasal 28 ayat 6-nya, dalam hal premi atau kontribusi dibayarkan melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud, agen asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi tersebut kepada perusahaan asuransi dalam jangka waktu yang diatur oleh OJK. Kode etik agen asuransi umum. 1. Agen tidak akan memberikan penjelasan yang tidak benar maupun dapat menyesatkan masyarakat. 2. Agen dalam memberikan penjelasan tidak memaksa tetapi memberikan pelayanan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 3. Agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang polis maupun teman seprofesi agen. 4. Agen merasa ikut memiliki dan akan menjaga nama baik serta bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan asuransi umum yang diageni. 5. Agen selalu belajar, menambah wawasan, dan meningkatkan kemampuan atau pengetahuan asuransinya. Definisi agen. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Dasar hukum agen terdapat pada pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 25. Objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal A. Tidak ada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari objek asuransi yang bersangkutan, atau tidak ada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas objek asuransi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 28, Ayat 1, premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah atau dibayarkan melalui agen asuransi. Ayat 2, agen asuransi
hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Ayat 3, pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak premi atau kontribusi diterima oleh agen asuransi. Ayat 4, agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi. Ayat 5, agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi. Ayat 6, dalam hal premi atau kontribusi dibayarkan melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, agen asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi tersebut kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Ayat 7, perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69-POJK.05-2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pasal 16 ayat 1, perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang menggunakan agen wajib memastikan bahwa agen asuransi memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya dan terdaftar di OJK. Ayat 2, perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi paling sedikit wajib melaporkan agen asuransinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya dan membuat perjanjian secara tertulis dengan agen asuransi yang memasarkan produk asuransinya. Ayat 3, perusahaan asuransi bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi bersangkutan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23-POJK.05-2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 berbunyi 1. Produk asuransi adalah program yang menjanjikan perlindungan terhadap satu jenis atau lebih resiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis. 2. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang selanjutnya disebut PID adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap resiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi, baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. 3. Produk asuransi bersama adalah produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola resikonya oleh 2 atau lebih perusahaan asuransi. 4. Produk asuransi standar adalah produk asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 5. Produk asuransi mikro adalah produk asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas resiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 23/POJK.05 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi, pasal 19, dalam hal agen asuransi tidak lagi menjadi agen asuransi dari sebuah perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi, dimaksud wajib A. Memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan asuransinya dilakukan melalui agen asuransi tersebut. Dan B. Memberikan informasi agen asuransi pengganti atau petugas pelayan pelanggan atau Customer Service Officer. Bank Assurance. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Bank Assurance adalah aktivitas kerjasama antara perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Bank bertindak sebagai agen asuransi. Surat Edaran BI nomor 12/35/DPNP 23 Desember 2010, penerapan manajemen resiko dalam rangka Bank Assurance, poin C butir 2, pegawai bank yang menangani Bank Assurance wajib memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain, 1. Memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait, dan 2. Telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan. Agen asuransi profesional. KMK nomor 425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang asuransi, pasal 7 ayat 2 butir A.5, bunyinya, setiap agen asuransi wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi industri. Dengan memiliki sertifikat, diharapkan agen asuransi mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk memberikan keterangan yang benar dan jelas pada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan. Isi polis termaksud hak dan kewajiban tertanggung. Agen asuransi juga harus mengupdate dirinya dengan produk-produk terbaru serta melengkapi dengan skill dan pengetahuan tentang pemasaran asuransi. Hak dan kewajiban agen asuransi. Hak agen asuransi adalah memperoleh imbalan berupa komisi atau fasilitas lainnya dari perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam PKS. Sedangkan kewajiban agen asuransi 1. Memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sesuai PKS. 2. Melaksanakan profesinya secara jujur, sopan, hati-hati, teliti, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. 3. Bertanggung jawab apabila menerima uang premi untuk kepentingan perusahaan asuransi. 4. Menghormati, menjunjung tinggi, dan berdedikasi pada profesi keagenan. 5. Meningkatkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Kewajiban perusahaan asuransi yang melakukan pemasaran melalui agen menurut PMK nomor 152/PMK.010/2012 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, bab 15 pasal 66, 1. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada agen asuransi agar dapat menjalankan profesi dengan kompetensi dan integritas yang tinggi. 2. Mewajibkan agen asuransi terlebih dahulu memiliki sertifikat keagenan. 3. Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi perusahaan asuransi sejenis dalam kontrak keagenan. 4. Mewajibkan agen asuransi
untuk mematuhi kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh asosiasi berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi. Dispute dan sengketa asuransi. Potensi dispute dalam asuransi antara lain 1. Premi belum diterima oleh penanggung. Premi belum dibayar, premi sudah dibayar tapi belum disetor oleh broker atau agen, premi digelapkan broker atau agen. 2. Peristiwa tidak dijamin atau dikecualikan dalam polis. Pemahaman prinsip proximate cause sangat diperlukan untuk menentukan penyebab suatu peristiwa dijamin atau tidak. 3. Terlanggarnya kondisi polis, yaitu pelanggaran warranty. 4. Pelanggaran prinsip utmost good faith, di mana concealment, non-disclosure, fraudulent misrepresentation. Perselisihan klaim asuransi. Dalam penyelesaian klaim, seringkali terjadi perselisihan antara lain dalam hal 1. Perihal klaim dijamin atau tidak menurut kondisi polis. 2. Jumlah yang harus dibayar oleh penanggung. 3. Liability yang diakui oleh penanggung. 4. Kerugian yang tidak pernah terjadi. 5. Memperbesar nilai kerugian atau resiko yang dijamin dalam polis. 6. Dengan sengaja menimbulkan resiko yang dijamin dalam polis. 7. Memperbesar efek yang timbul akibat kejadian yang dijamin dalam polis. Penyelesaian klaim asuransi ada 3 cara. 1. Musyawarah, di mana penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah antara penanggung dan tertanggung. 2. Arbitrase, penyelesaian perselisihan oleh lembaga independen dan imparsial yang memberikan pelayanan untuk penyelesaian perselisihan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. 3. Pengadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. BMAI adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.